dalil Al-Quran tentang hutang piutang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ya, Bu? Ayat Al-Baqarah 282 satu halaman, satu ayat tuh. Baca itu tentang hutang piutang. Kita ulang ayatnya, Ibu. Nah, ini beberapa aturan di siko. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Ya, Bu. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti ini ayatnya adalah kita orang beriman. Berarti wahai orang-orang yang beriman, iza tadayantum bidainin. Nah, ini maksudnya adalah wahai orang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu tertentu. Nah, jadi kalau kamu melakukan apakah berhutang atau berpiutang, pokoknya hutang piutang pada waktu tertentu, iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma, pada waktu tertentu, faktubuhu. Nah, yang pertama, maka hendaklah kamu mencatatnya. Jadi ditulisan, dicatat. Jangan anggap remeh. Kadang-kadang awak kan ada utang seketeknya 5.000, 10.000. Ndak kabar ada pelewat berdun sana, ya, Bu. Tapi ini agama wajar. Kita lihat dulu ya. Nah, ini yang pertama dulu. Wahai orang beriman, kalau kamu melakukan hutang piutang dalam waktu tertentu, faktubuhu. Maka yang pertama, hendaklah ditulis atau dicatat dalam catatan hutang piutang. Nah, wal yaktub bainakum katibun bil adl. Nah, ini maksudnya adalah dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Jadi manulia itu bil adl, yang menuliskan hutang itu tulis dengan benar. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi. Nah, berarti tulis sesuai dengan hutang yang sesungguhnya. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama allamahullah falyaktub. Nah, ini maksudnya adalah kemudian dikatakan janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah tuliskan. Berarti masih menulis. Berarti tidak boleh menolak, jangan sampai enggan untuk menuliskan catatan hutang piutang. Ini Allah yang menyuruh. Berarti kalau Allah yang menyuruh, pasti beko ada tujuannya. Nah, berarti setiap yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran diperintahkan Allah pasti ada manfaatnya. Dan setiap yang dilarang dalam Al-Quran ataupun hadis itu pasti ada mudaratnya. Kalau karajuan, maka khusus hutang piutang Allah suruh hawa untuk menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berhutang mendiktekan. Berarti rupanya yang mencatat orang yang menulis itu orang yang berpiutang, yang berhutang yang mendiktekan. Contohnya lah nyambi kok belanja barang-barang, kok ada barang buah 1, 2, 3 tuh nyodiktean ke orang-orang yang berpiutang mencatat, yang berhutang mendiktean hutangnya. Nah, ini ada hikmahnya, Bu. Mungkin sebagai pengakuan sekalian beko ikolah hutangnya. Nah, berarti yang berhutang mendiktekan, yang berpiutang tukang catat bukunya. Itu menurut Al-Quran. Nah, ini lelok nyimak deh nih. Fokus ya, Bu. Dan
hendaklah dia bertakwa kepada Allah, kepada Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Berarti orang yang berhutang itu, Ibu, kalau ada barangnya nyambil 10 macam, diktean 10 macam ke orang berhutang tuh, yang magih hutang. Jangan dikurangi. Beko barang nyambil 10, diktean beko ada 8. Berarti duanya enggak masuk kan? Enggak boleh. Berarti itu disebut kecilnya. Hendaklah dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, Ibu, karena ada orang yang berhutang itu di sini katakan orang yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri. Karena yang berhutang itu tidak mampu, mungkin akalnya lemah, dia tidak pandai mendiktekan, tidak tahu mungkin baitung kah. Maka hendaklah walinya yang mendiktekan. Berarti orang lain. Kalau mungkin anaknya belanja banyak, berdagang, mungkin ada kekurangannya, tidak bisa mendiktekan dengan sempurna, beko hendaklah walinya, orang mewakilinya, mungkin ke orang tuanya atau saudaranya sebagai wali yang mendiktekan hutang-hutangnya itu. Dan persaksikanlah 2 orang saksi laki-laki. Sampai ke sini. Kok dapat disuruh catatan hutang tuh ada saksinya 2 orang laki-laki. Ya betul-betul ketat soalnya berhutang dalam Al-Quran. Jangan anggap remeh. Nah, kok makasih aku. Hendaklah dicatat tadi ya, Bu. Dicatat oleh yang berpiutang, didiktekan oleh yang berhutang. Kalau tidak mampu mendiktekan, akalnya lemah, maka tidak ada walinya. Didiktekan, tidak boleh dikurangi. Nah, kemudian hendaklah disaksikan. Ada saksi, setidaknya 2 orang saksi laki-laki. Nah, saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ibu, nih, kalau tidak ada laki-laki 2 orang, boleh seorang laki-laki 2 padusi. Berarti 3 saksinya. Untuk mengetahui proses hutang piutang itu. Nah, beko diskusinya kok tanya nih ya, beko dulu, jangan dulu nih, simaknya dulu gitu. Nah, itu kan ilmu agama kan. Nah, 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai daripada saksi yang ado. Jadi 2 orang tuh yang nanti orang berhutang tuh yang ada di sinan yang disukai dari saksi yang ado tuh. Nah, agar apa gunanya 2 tadi perempuan 1 laki-laki itu? Jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Kan hutang kan dulu hutang si anu tuh 1 juta. Ada sasir, pokoknya seorang tuh ragunya. Bilo tayo tenda. Kan makanya harus ada saksi. Kok dapet? Kalau seorang lupa beko, nah lain masih takana, oh iyo, takana dulu yo hutang kata nih. Nah, kok maksudnya? Allah mengizinkan. Kalau sekiranya seorang tuh lupa, maka yang seorang lain mengingatkan. Takana dehnya bahwasanya dia sedang atau ada hutang tuh. Nah, dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Nah, inilah jadi saksi itu tahu. Beko diminta saksinya, supaya saksi tahunya tadi hutang piutang tuh, diminta kesaksian, ndak boleh menolak. Ini kan dilarang. Hendaklah dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil untuk persaksian hutang piutang. Bukan saya ada masalah, ada yang tahu tuh, saksi yang tahu tuh ndak boleh menolak, menyatakan kebenaran. Karena kalau dia menolak berarti berdosa, dia itulah namanya orang yang ndak mau bersaksi padahal dia tahu untuk menyatakan yang dia tahu itu. Ndak boleh. Nah, kemudian dan janganlah kamu bosan untuk menuliskannya.
Nggak boleh bosan untuk menuliskan pembukuan hutang piutang. Ini agama menyebut. Nggak boleh bosan. Untuk batas waktu, baik hutang itu kecil maupun besar. Kan jelas tuh, Bu? Ya nih, kajak gadang tulihanlah. Jangan bosan utangnya 1.000 nyo, jangan lah. Tapi kalau ikut kan agama kan Al-Quran menyuruh ndak boleh bosan asal namanya hutang piutang ada catatannya baik kecil ataupun besar. Nah, karena itulah pedoman wak sama ibu. Pedoman besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Betul lebih adil. Karena dicatat kecil ataupun besar. Ini ayat yang panjang ibu kita bacakan nantinya. Nah, lanjut. Kan yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian. Nah, catatan itu ada catatan kecilnya atau besarnya, itu bisa beko kuat persaksian awak tentang masalah hutang itu. Dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kan jelas sih kok. Jadi ada catatannya itu, ketidakraguan besar boleh beko ndak ragu-ragu. Yang berhutang mengatakan ada, yang berpiutang mengatakan mungkin tidak atau sebaliknya. Jadi kalau ada catatannya, ada saksi itu, maka itu bisa untuk tidak meragukan. Nah, kecuali ini, jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Nah, transaksi tunai jual beli, yo nak perlu ditulisan Bu. Yo nak baan. Nah, di belanjonya barang, tapi tunai dibayar langsung pitih, itu ndak baan, ndak dicatat doh. Tapi kalau dia berhutang, wajib dicatat. Nah, berarti kalau disuruh Ibu, berarti perintah itu wajib. Nah, dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dipersulit. Dan begitu juga saksi jika kamu akan lakukan yang demikian. Jadi yang menuliskan jangan sampai sulit ataupun saksi jika kita lakukan pembuktian penulisan dari hutang piutang itu. Maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu. Allah Maha tahu segala sesuatu. Nah, inilah ayat Al-Baqarah 282 yang baca itu kawa tentang hutang piutang. Ya, Bu. Nah, Allah tutik di situ. Bertakwa kepada Allah, Allah tuh mengajarkan awak karena Allah tuh Maha tahu terhadap segala sesuatu. Allah Maha tahu mungkin risiko beko yang terjadi akibat hutang piutang yang tidak tercatat, hutang piutang yang macam-macam itu. Sehingga tadi hal yang tidak diinginkan. Begitulah agama itu mengatur demikian rupa tentang masalah hutang piutang. Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, dalam Islam hutang piutang kon namanya istilahnya al-qardu. Beka ada yang berdekatan Ibu istilahnya. Pertama ada namanya pinjam meminjam. Ibu, itu namanya i'arah. Yang kedua hutang piutang al-qardu. Yang ketiga sewa menyewa. Itu namanya ijarah. Itu pada kayaknya Bu. Apa bedanya? Kalau pinjam meminjam ya Bu. Nah, itu berbeda aja hutang piutang. Pinjam meminjam ada barang beko berikan boleh orang lain mengambil manfaatnya, tapi barang tu beko balik barang yang sama balik tanpa merusak barang tu yang ada. Nah, ndaknya pitih. Contoh meminjam Honda, ya Bu. Tapi soalnya minyak Honda tu Bu, kan ada yang rusak je minyaknya sana Bu. Nah, boleh. Jadi artinya meminjam tu Bu, kok meminjam Ibu meminjam piring Ibu. Badalik pinjam piring, kan mereka balik piringnya balik. Berarti barangnya balik barang yang sama.
Nggak boleh dirusak, dikurang barang itu. Barang yang sama dipinjam, diambil manfaatnya dan dikembalikan kembali barang itu juga barangnya. Itu namanya pinjam meminjam. Dan tidak ada di sini beko pembayaran akadnya atau konsekuensinya. Kalau beko ada pembayaran dari pinjaman itu, tidak pinjam namanya lagi sewa menyewa namanya lagi. Nah, itulah namanya ijarah. Nah, ibu pinjamkan contohnya tenda untuk baralek lah nah. Dibayar 1 juta itu nah, sewa namanya. Pinjamkan auto, dirental, sewa menyewa namanya. Barangnya itu juga dibalikan balik, tapi beko ada dikasih uang sebagai kompensasi atau bayaran dari barang yang dipakai itu. Itu namanya sewa menyewa. Nah, hutang piutang itu fokus lebih khusus kepada uang. Uang. Biasanya lebih tanda kepada uang. Nah, jadi hutang piutang itu adalah dasarnya itu ada akad sosial yang hukum dasarnya boleh. Jadi hukum dasarnya boleh melakukan hutang piutang itu hukum dasar. Tapi beko bisa berubahnya menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi makruh ataupun haram. Nanti kita lihat apanya, Bu. Apa tujuan sebenarnya, Bu, dalam hutang piutang kok? Saling membantu. Islam itu kan mengajarkan awak untuk saling tolong-menolong. Nah, tolong-menolong dengan tetangga, tolong-menolong dengan masyarakat. Karena agama menyuruh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolong kamu dalam kebaikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ini tolong menolong awak dalam berbuat kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Karena ada orang tuh kompak tolong menolong berbuat dosa kan. Nah, tapi kita disuruh tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Termasuklah hutang piutang tuh konsep dasarnya boleh karena awak saling membutuhkan, saling tolong menolong. Nah, tapi apa syaratnya? Ada syaratnya, Ibu, syarat utamanya. Nah, di antaranya adalah dilakukan atas dasar ridho. Saling ridho, baik yang memberikan hutang atau yang berhutang, relanya gitu. Berarti tidak ada unsur paksaan. Contoh awak nak berhutang mama solo, ya waktu contohkan. Pemaksaan apa? Tapi saling ridho, keridoan, saling ikhlas di sini. Kalau terjadi proses hutang piutang. Nah, pertama itu atas dasar saling ridho. Yang kedua, hutang piutang itu tidak boleh ada tambahan bunga. Nah, namanya hutang piutang tidak boleh ada tambahan kompensasi dari mungkin nanti penundaan pembayaran. Nah, itulah di sekolah letaknya. Maka ada hukumnya berpendapat Ibu, hutang di bank itu riba. Dalam kajian pendapat jumhur ulama gitu. Nah, jadi namanya hutang piutang itu tidak boleh. Termasuk di sini contohnya botang salang pitih yang tidak usah lah bang tinggi mana dulu kan. Awak botang 100.000. Awak botang atau sebenarnya meminjam pitih itu Bu sebenarnya mau utang pitih itu. Sebab hutang piutang itu bentuknya kadang-kadang kembali dalam bentuk barang yang sejenis, bukan barang yang pitih itu langsung, bukan barang yang sama gitu kan. Tapi walaupun nilainya sama. Nah, hutang pitih 100.000 tidak boleh beko. Contohnya di KCN ada orang yang punya pitih. Nah, jadi Bu, salang pitih 100.000, beko nanti baliknya 110 lah. Nah, yang 10 itu riba. Itu tidak boleh ya. Itu yang dilarang dalam ajaran agama. Dalam hutang piutang tidak boleh ada tambahan. Apakah bentuk namanya bunga atau yang lain-lain? Tidak boleh. Yang disyaratkan di awal akad. Bersyarat dibaca di muka, Bu. Kecuali, kecuali kok. Beko orang yang berhutang karena merasa terbantu tanpa paksaan dilabihannya membayar. Diagihnya sebagai kok sedekah namanya
itu dibolehan. Lah, tapi tidak jadi syarat. Contohnya utang 1.000 kan, beko pas membayar, Bu, aku utang awak 1.000, tapi alhamdulillah dek kami merasa bantu, wak labihan. Membayar 110 lah, yang 10 aku mungkin tanda terima kasih kepada ibu yang lama ya kemudahan. Boleh Bu? Itu dibolehkan. Babeda enggak tuh nih? Babeda kan? Babeda beko di saraan di patamu kaba utang nih, kaba utang lah dibaca itu. Itu namanya enggak boleh. Tapi kalau ada beko keikhlasan dari yang berutang membayar tambahan sebagai mungkin tanda terima kasih, sebagai sedekahnya, itu dibolehkan. Itu hati-hati tuh. Itu beda tuh. Sangat jauh bedanya. Nah, ada tambahan. Kemudian tadi wajib dicatat. Wajib dicatat. Nah, ini yang terpenting, Bu. Dalam hutang piutang yang meminjam atau yang maksudnya yang berhutang tuh dari awalnya harus ada niat untuk membayar. Kau nampak kan? Kaba utang wa harus bania awak bilo wak bayar bania. Jangan le. Dan hutang-hutang itu dicatat di jalihan. Bau utangnya barang lamanya hutang. Apakah sebulan, 2 bulan, langkit sudah menyabi, atau langkit nanti anak tamat kuliah, atau 1 tahun, itu jaleh di catatan tadi. Harus dicatat. Dan yang berhutang harus punya niat untuk ketika mulai berhutang, niat kalau untuk bilo membayarnya. Jadi harus ada niat. Untuk membayarnya. Kemudian hukum dan niat berhutang tadi. Tadi kan hukum dasarnya hutang tuh boleh. Ibu-ibu yang saya hormati, dalam hutang piutang kok dapet ya lah. Agama tuh mengajarkan kok dapet kan. Kalau bisa jangan berhutang. Tuh kalau bisa tuh. Kalau bisa kita mampu kita ibu walaupun sedapatnya berusaha jangan terjebak awak untuk berhutang. Tuh kalau bisa. Apakah hutang yang gadang atau yang kecil itu kan kalau bisa ibu. Kalau bisa kan. Tapi kadang kondisi itu tidak memungkinkan. Maka hukum dasar yang mubah tadi bisa berubah bagi orang-orang tertentu. Pertama, berhutang itu hukumnya mungkin dibolehkan atau bahkan sunnah ibu bagi orang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang mendesak. Kau boleh berhutang kok. Contohnya kebutuhan pokok yang mendesak, ndak ada pitih pambali bare. Ndak ada pitih waktu itu. Awak kan makan. Butuh mendesak awak. Di siko hukumnya boleh bahkan disunnahkan berhutang. Sunnah berhutang. Karena awak kebutuhan pokok awak yang mungkin mendesak sangat penting. Jadi hukumnya menjadi sunnah. Yang kedua hukumnya berhutang hukumnya makruh bahkan bisa haram. Bila tuh hukumnya makruh atau haram tuh ketika orang yang berhutang untuk gaya hidup konsumtif, menggaya-gaya, malaga. Nggak mampu bali oto dia ingin malaga, bautang. Itu bahkan terjebak nanti kepada perbuatan yang diharamkan bahkan makruh atau haram. Jadi untuk kebutuhan yang konsumtif, bermewah-mewah, atau untuk hal yang tidak paralu. Tidak paralu sebenarnya dulu. Tapi dek gaya-gayaan, dek mewah-mewahan, saling iri-irian. Kalah salah tuh. Biarlah berhutang kida kanan, buat lapak, utangnya banyak, asalnya orang memandangnya orang hebat, punya auto baru. Itu contoh. Punya rumah baru, punya macam-macam. Itu agama itu, mengajarkan. Beko yang payah awak seorang juga jadinya. Mudah membayarnya, mendapat utang ini mudah ya, Bu. Apalagi lah pegawainya SK tuh, itu lawak jinak dia orang bank tu. Ini lawak jinak. Mudah menanggungnya. Bagi itu betul. Tapi bagi awak, bahas baik agama tadi maaf kan tu. Makanya kalau tujuan awak untuk yang tadiin,
maka makruh berhutang tuh Bu. Bahkan sampai haram. Nah, tahu makruh kan Bu? Makruh kok di antian Bapak Halo di karajuan tak badoso. Bahkan haram Bu dengan salah niat tadi. Nah, niatnya membeli oto berhutang untuk malaga ke tetangga sebelah gitu. Inilah orang yang paling kaya gitu kan, padahal berhutang. Menunjukkan sendiri itu tidak boleh. Ini contoh Pak. Nah, jadi media haram. Nah, yang ketiga hukumnya bahkan berhutang itu wajib. Lah, kok wajib berhutang? Bila berhutang itu wajib untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Kalau tidak berhutang, ada Bu, matinya tidak bisa dapat pengobatan darurat. Itu wajib berhutang. Dan menyelamatkan nyawa seseorang, lah kondisi darurat, lah butuh bantuan biaya berubah, tidak ada pitih lain. Wajib dia berhutang. Baru disiko perlu Bu. Nah, sakit akan kemari kan, baru boleh kita berhutang. Bahkan itu wajib berhutang untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Nah, terus Bu, nah, tadi Nabi mengatakan orang yang berhutang tadi Bu, dia wajib punya niat melunasi hutang sejak awal. Itu kan seperti itu tadi. Nah, orang yang berhutang tuh harus ada di niatnya berniat kalau nyoba hutang tadi, apakah mungkin terdesak tadi atau lah berhukum wajib, ya kan? Dia harus punya niat untuk melunasi itu sejak awal. Apa gunanya Bu? Karena Rasulullah menjamin bahwa Allah akan membantu seseorang yang membantu untuk melunaskan hutang seorang hambanya yang berniat baik untuk membayarnya. Nah, maksudnya kalau awak punya niat baik ketika mulai berhutang, awak berniat membayarnya, nanti Allah akan bantu awak sehingga punya kemampuan untuk melunasi hutang awak. Tapi kalau awak main akal-akalan Bu, nah berhutang awak berniat untuk tidak akan membayarnya Bu, itulah namanya melakukan sebuah kezaliman. Zalim. Bahkan nanti sampai urusan akhirat. Orang yang mati syahid ya Bu, itu akan masuk surga. Nah, orang yang mati syahid dalam peperangan, dia akan langsung nanti dimasukkan ke dalam surga, terbebas dari persoalannya, kecuali dia berhutang. Nah, untuk orang yang mati syahid pun Bu, tergantung dia ulah hutangnya Bu. Kalau dia berhutang selama dunia itu, ada niat dia untuk tidak membayar hutangnya. Nah, jadi banyak berisikonya. Dalam berapa kita lihat tuh Bu, orang yang berhutang tuh Bu, yang tidak membayar itu, bahkan ruhnya itu Bu tergantung. Nah, tergantung dari bumi dan langit. Tidak sampai sebelum dia nanti membayar hutangnya, atau nanti dibayar oleh ahli warisnya, atau nanti yang berpiutang mengikhlaskan hutangnya. Itulah tergantung. Jadi banyak dari, kalau kita lihat dalil lebih Bu, banyak resiko akibat dari orang yang berhutang. Dia menjebak dirinya sendiri. Nah, ini menjebak ke dalam sebuah persoalan Bu, yang sebenarnya aman-aman, tidak ada masalah kan, damai-damai, tidak ada yang dipikirkan, tapi karena dia punya nafsu untuk berhutang, padahal sebenarnya dia perlu berhutang, sehingga dia menjebak dirinya sendiri Bu. Ya, bahasa awaknya dia yang memasukkan dirinya ke dalam karung sendiri Bu. Nah, menjebak karena tadi hutang itu. Ini bagi orang yang tadi Bu, yang dengan tujuannya yang belum perlu dia berhutang, hutangnya untuk bermewah-mewahan, untuk melagak-lagak tuh, itulah nanti dia menjebak dirinya sendiri. Nah, tadi yang berikutnya tadi larangan keras, mengambil keuntungan bunga dari pokok utang. Nah, di murni tolong menolong, bukan transaksi dalam bentuk komersil. Jual beli tadi. Jika ada kelebihan yang dikembalikan, itu tadi murni harus dari inisiatif yang berutang itu dibolehkan. Nah, kemudian ada etika lagi. Ini ada etika ada maksudnya adalah adabnya baik yang berhutang atau yang berpiutang. Kok adab Bu? Ini bagian berikut. Yang pertama Bu, bagi yang berhutang. Nah, apa etikanya Bu?
Setidaknya ada dua yang paling penting, Bu. Yang pertama, orang yang berhutang itu hendaklah segera membayar hutangnya. Disegerakan. Bahkan boleh dia membayar sebelum waktunya datang sesuai dengan yang disebutkan di awal. Boleh, Bu. Itu bakal lebih mulia. Dia berhutang mungkin kok bareh utangnya tadi gak Sasuke Langki sudah menyabi, contohnya kan, berutang, ada titihnya, Bu, atau ada barehnya sebelum menyabi tibu. Boleh dibayarkan. Berarti disegerakan untuk membayar. Nah, jika sudah itu tempo, milik kemampuan wajib segera dilunasi. Menunda pembayaran pada mampu adalah sebuah kezaliman. Jadi, Ibu, tidak boleh awak menunda itu membayar kalau awak mampu, ya, Bu. Nah, karena kan yang tadi model ke, Bu. Nah, bautang murah tapi membayarnya payah. Bahkan ditagihlah lewat waktu, ya, Bu. Kadang-kadang bagi sebagian kan, lah tiba baru diingatkan, Bu, lah tiba masuknya baanyo. Kadang kareh lo orang yang bautang ke, Bu. Pandai lo banginya, Bu. Nah, itu sebenarnya tidak dibolehkan, Bu. Nah, lah, awak aku tidak mau tidak kanan, kau bawa kan mengaji agamanya, Bu, tidak boleh doh. Pokoknya tidak boleh tersinggung lah. Pokoknya mengaji yang disampaikan, tidak boleh agama model itu. Nah, sehingga tidak boleh meletakkan. Nah, jadi yang pertama dulu diingatkan. Jadi bagi yang berhutang, adabnya adalah segera membayar. Yang kedua, kalau lu mampu membayar, kecean elo-elo. Boleh aja berkomunikasi dengan kalau sampai tidak mampu. Waalaikumsalam. Jangan mereka ada anggapan, Bu. Ini ada anggapan. Awak akan meminjam atau berhutang ke orang kaya. Nah, kanu lah tiba masanya ada anggapan, lun kaperalu depiti lainnya kayu. Itu tidak boleh, Bu. Kalau ingin penambahan waktu, sabuan lelo. Contohnya awak berhutang ke Pak Haji, awak berhutang patanglah berjanji sebulan kelah tiba masanya, piti kalau ada, awak bayar Pak Haji tapi awak salang lek di atau pinjam balik boleh. Kecil lelo sampai dulu ketika batenya lah tiba sesuai dengan janji di awal. Atau kalau tidak mampu, onde Pak Haji atau Bu Haji contoh kan, kalau tiba masanya yuk berhutang tapi sadang lunak do pembayarannya lai. Minta waktu tambah waktu gak sebulan lagi sampaian. Jangan ano jo, ya kan ano kan masalah kan. Ano jo sehingga lah keluar dari etika awak berhutang. Agama berhutang. Sampai yang boleh aja, Bu. Nah, jadi itu dua etika pentingnya. Yang pertama, bagi yang berhutang, kalau mampu bayar capek, kalau lun ada piti pembayarnya hutang tuh sambuan sportif jujur kah orang yang meminjamkan atau orang yang berpiutang ke awak tuh. Ya, Bu, ini tuh dua etika yang sangat penting. Itu adalah etikanya bagi yang berpiutang, yang meminjamkan uang tadi. Adalah aturan yang dituntut di situ, Bu. Akhlaknya kan. Nah, yang pertama, Bu, bagi orang yang meminjamkan uang atau yang berpiutang, Bu, agama sangat menganjurkan memberi kelonggaran. Nah, memberi kelonggaran apa maksudnya? Kalau yang menyalang atau yang berhutang kawak tuh alun mampu lai, maka agilah waktu tambah waktu. Kalau meminta tambah waktunya, agih waktu lapangan. Karena memang betul-betul mampu lai. Kecualinya pura-pura tidak mampu ya. Kan nampak begitu kan? Orang pura-pura itu nya badosa seorang, Bu. Badosanya, Bu. Tapi bagi awak yang meminjam, yang magih hutang tuh, Bu, awak dituntut memberi kelonggaran, menolong saudara awak. Mungkin betul-betul tidak mampunya, silahkan, Bu, diperpanjang waktunya. Kok minta tambah sebulan, Bu, lias tambahlah. Minta sekali lagi, silahkan tambah. Itu anjuran ke orang yang berpiutang. Yang sangat dianjurkan, Bu. Kalau orang yang berpiutang tuh mau dan ikhlas, ya, Bu, sangat besar mulianya, Bu, kalau namuah membebaskan hutangnya. Apa maksudnya membebaskan? Dia ridhoi, dia ikhlaskan, tidak usah dibayar. Bagi orang yang
tidak mampu tadi. Jadi artinya lah dia boleh membebaskan, nanti sangat dianjurkan dan berpahala besar bagi orang yang memberi hutang tuh untuk merelakan membebaskan utang saudaranya yang benar-benar tidak mampu membayar. Nah, berarti kalau orang tidak mampu dah bu, nih hutang kawa, wah calik sekali minta waktunya tidak bisa jual, lah 2 kali dia ke lapang tidak jual bisa, lah 3 kali tidak jual bisa. Sangat mulia ibu-ibu yang memberikan hutang tu, bebaskanlah. Agihan sajalah sebagai sedekah di awal. Nah, jadi itu hukumnya. Nah, jadi itu bagi yang berhutang ataupun bagi yang berpiutang. Nah, terakhir ibu, jadi karena tadi konsekuensi hutang tuh bu berat. Nah, tadi kan di awal sampaikan bu, kan kok dape. Nah, kok dape awak jangan sampai awak mudah berhutang kedakanan. Kok dape ya bu. Tapi kalau terdesa awak boleh berhutang. Tapi dalam berhutang tuh bu, ada etikanya segera membayar. Jangan pura-pura awak pancalih apa namanya? Awak mampu tapi enggak. Pancalih awak tuh itu hukumannya enggak dunia sampai akhirat, bahkan akhirat. Nah, akhirat nanti sampai ke urusan akhirat awak tergantung. Nah, jadi hutang adalah urusan hak antara manusia yang sangat berat tanggung jawabnya. Sekalipun orang mati syahid tadi di medan perang, dosa hutangnya tidak akan terampuni sampai dilunasi atau diikhlaskan oleh yang memberi hutang tadi. Jadi inilah ibu-ibu uni-uni sadonyo beberapa ketentuan tentang masalah hutang piutang. Apa harapannya ibu? Harapan kita tentu kita beranggapan semuanya beranggapan baik bu, berhusnuzan. Andai kata kita mungkin hari ini masih punya hutang, maka mudah-mudahan Allah beri kita segera kelapangan kemampuan untuk membayar seluruh hutang-hutang kita. Termasuk mungkin ibu kita terjebak hutang yang dalam dipandangi oleh sebagian ulama riba tadi, hutang pinjaman di bank tadi bu, yang ulama menganggap sebuah riba itu, mudah-mudahan segera bebas capek dari hutang itu. Kalau lah langsung lalu lunas bu, jangan diulang lo balik ya, itu maksudnya. Kan tutup lubang ganti lubang kan, tutup lubang. Kadang lah lunas lah bebas dari jebakan riba tuh bu, beko utang lo balik. Gimana saleronya utang ke utang itu. Jadi itu tidak dianjurkan dalam agama kita. Boleh tadi berhutang tuh bu, kalau tadi terpaksa tidak ada pilihan lain-lain, itu disilahkan. Nah, bagi yang mungkin berpiutang ada ke masyarakat, bagaimana agama menanya? Pertama, beri kelapangan waktu terus kalau bisa. Kalau mau silahkan dibebaskan bagi orang yang berhutang yang kalau mungkin kita lihat betul-betul tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya. Jadi tercatat sebagai sebuah pahala besar bagi kita. Inilah mungkin ini ibu yang sebagai kajian kita sore ini. Sebelum mungkin kita tutup, ada barangkali yang perlu kita diskusikan ya entah untuk beko tentang hutang piutang ko agar lebih dalam ilmu tentang situ. Barasanya ini ibu, aduh ya silakan. Ya. Kalau aku tahu kan untuk besar pendidikan, ya. Iya. 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 Nah, iya. Iya. Jadi itu persoalan yang sangat banyak terjadi ya Bu Yuni. Nah, kita harus melihat dalam secara lebih dalam kajian agama Bu. Tadi sebenarnya awak lebih bisa memahami Bu dari keterangan di awal tadi. Dalam konsep awak pertama tadi Bu, sebaik mungkin awak kok dapat ndak berhutang. Nah, kapan boleh awak berhutang? Kalau kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, kebutuhan kewajiban kalau ndak berhutang awak payah awak. Dilarang berhutang tadi untuk urusan mewah-mewahan, megah-megahan, itu kan awak tahu beko tuh. Tujuannya lah nampak Bu. Nah, jadi sedapat mungkin kita tidak berhutang. Nah, pertanyaannya Ibu, apakah nanti kita berhutang mungkin contoh rumah tuh Bu, kok ndak wak berhutang rumah tuh bisa ndak wak hidup Bu? Istilahnya bisa wak kok ngontrak atau kos yang lain bisa ndak Bu? Ada solusinya? Ada ngontrak lah, pandang itu yang harus sama-sama kita pandang. Itu satu lah.
Yang kedua, Ibu, konsep hutang di bank itu ulama banyak mengatakan itu riba. Karena dari awal lah jalin sedisinan bungonya. Nah, Ibu tahu kan kalau riba, Ibu, itu bahayanya banyak loh agama, Ibu. Nah, banyak efek risiko riba. Nah, orang memakan riba, dosanya dosa besar. Nah, Allah perangi orang yang riba. Riba itu mana, Bu? Orang yang terjebak riba tuh orang yang termasuk dalam yang meminjam ribanya, yang memberikannya, yang mencatatnya, dilaknat semuanya dalam konsep agamawan. Nah, jadi itu yang awak takut, itu yang awak takutkan. Jadi yang sebenarnya kan Allah yang Maha tahu sebenarnya. Itu kan tadi kalau rasanya memang betul-betul lah sangat dibutuhkan darurat, tidak ada jalan lain-lain, itu tadi dibolehkan di sini. Tapi jangan Bu, hati-hati, jebakan perbuatan riba kau sangat hati-hati awak, Bu. Makanya kamu mengajarkan, Bu, mungkin ada solusi yang lebih lain yang bisa apakan tadi, Bu. Nah, jadi itu, Bu. Jadi itu pendapat awak ini. Termasuk tadi pendidikan. Kalau itu kan kita tahu, kalau memang tidak ada jalan lain. Nah, jangan tempuh hutang. Pertama hutang kan bisa, hutang itu kan ada yang tidak riba, Bu. Hutang mungkin kau saudara awak, kan awak kan langsung kayaknya langsung kan. Lalu dicoba oleh kida kanan yang bisa lebih aman, lah langsung aja dia murah SK kan. Itu mama awak nanti sini tuh lah capek cairnya. Iya. Bisa tahu tuh karena kita juga itu kan. Nah, jadi kalaulah melakukan itu, Ibu lah masuk di sinan, lah meminjam awak itu tidak bisa ditolak oleh kan riba oleh. Kalau lah meminjam berhutang di bank tadi, langkah awak harus ada nih awak segera untuk bebas dari hutang itu. Boleh awak menjual aset lain. Ada aset awak lain yang lain kok, tanah lain, itu dianjurkan awak untuk segera bebas dari riba tadi, Bu. Jual untuk bebas hutang itu dianjurkan. Daripada beko awak mati dalam jebakan riba, Bu. Awak meninggal hutang riba awak belum selesai. Awak bawa meninggal nanti harta kita karena perbuatan riba itu. Riba itu bahaya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba at'afam mudha'afah. Wahai orang beriman, janganlah kamu makan riba. Mungkin ada yang berlebih-lebihan, maka hilangkanlah semua sisa-sisa riba itu, segera bereskan sebelum nanti kita meninggal dunia. Itu sarannya, itu harapannya. Nah, agar nanti kita tidak jadi masalah urusan dunia sampai akhirat kita nanti. Itu mungkin ini sekedar tambahan untuk penguatan kita. Yang lain masih ada, Ibu? Cukup? Kok diskusi awak semua awak ini? Kalau tidak ada, tersagan. Baiklah, baik. Nah, jadi tadi tujuan awak tadi mengaji ko sebagai pengetahuan agama. Itu adalah ajaran agama kita, mudah-mudahan nanti bisa menjadi lebih baik kita. Jangan nanti kita terjadi persoalan yang besar, bercakap awak, bermasalah, iri-irian, iri dengki, bermusuhan, tidak bersapuan, diulang masalah hutang piutang kok. Jadi itu maksudnya, Bu. Nah, banyak persoalan. Ini di mana-mana terjadi, Bu. Maka itulah perlu ulang-ulang kajian agama tentang hutang piutang kok, ya. Baik, itu mungkin Ibu ini yang dapat kita sampaikan. Dan mohon maaf kalau kajian kok kurang pas ya nih. Nah, kalau kurang pas, mohon maaf atas salah kurang berkenan. Kami akhiri dengan ucapan doa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.